Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup Baru, Harapan Baru. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Allah yang Maha Pengasih, Engkau adalah sumber segala pengampunan. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengakui segala kesalahan kami. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan-Mu yang telah membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Hari ini kami ingin merenungkan lebih dalam tentang transformasi yang terjadi dalam hidup kami setelah menerima penerimaan pengampunan dari Engkau. Bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat dengan jelas bagaimana Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan yang panjang. Sepanjang perjalanan, kita pasti pernah tersandung dan terjatuh. Luka-luka batin akibat kesalahan yang kita perbuat seringkali membuat kita merasa tidak layak untuk dicintai atau dikasihi oleh Tuhan. Namun kasih karunia Allah itu begitu besar sehingga Tuhan selalu siap mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita kembali. Pengampunan dari Tuhan adalah anugerah yang tidak ternilai, yang mampu mengubah hidup kita dari dalam dan memberikan kita harapan-harapan yang baru. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan Yesus tentang anak yang terhilang. Salah satu perumpamaan yang paling dikenal dan disukai oleh banyak orang. Pada bagian ini, kita melihat reaksi sang ayah ketika anak bungsunya yang telah menyia-nyiakan harta warisannya dan kembali dengan penuh penyesalan dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa lagi. Mari kita perdalam pengetahuan kita tentang ayat ini. Yang pertama, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Pakaian terbaik adalah simbol pemulihan martabat. Jubah terbaik ini lebih dari sekedar pakaian biasa. Jubah pada zaman itu, jubah terbaik itu melambangkan pemulihan martabat anak yang telah hilang. Anak itu telah kehilangan statusnya sebagai anak, namun ayahnya mengembalikannya dengan penuh hormat. Dalam perumpamaan yang begitu menyentuh hati ini, kita melihat bagaimana seorang ayah menyambut pulang anaknya yang telah menyia-nyiakan warisan dan hidupnya dalam penuh penyesalan. Tindakan sang ayah memberikan jubah terbaik kepada anaknya bukan sekedar tindakan simbolis belaka,
melainkan sebuah pernyataan yang kuat tentang pemulihan martabat dari anaknya itu. Ketika anak itu meninggalkan rumah ayahnya, ia juga meninggalkan identitasnya sebagai anak yang penuh kasih dan dicintai oleh keluarga dan ayahnya itu. Anak ini tenggelam dalam dunia yang asing dan kehilangan arah dalam tujuan hidupnya. Dengan mengenakan jubah terbaik, anak itu secara simbolis mengenakan kembali identitasnya sebagai anak yang sah. Jubah itu adalah tanda pengenal bahwa ia telah diterima kembali dalam keluarga. Setelah menyia-nyiakan segala sesuatu, anak itu pasti merasa malu dan merasa bersalah pada ayah dan keluarganya. Ia mungkin merasa tidak layak untuk diterima kembali. Memang niatnya dia kembali kepada ayahnya, bahkan saat itu dia berniat hanya menjadi hamba, bukan dipulihkan martabatnya sebagai anaknya. Melalui jubah terbaik itu, sang ayah menegaskan bahwa anaknya tetap berharga dan dicintai, terlepas dari segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Jubah itu adalah pelukan yang hangat yang memulihkan harga diri dari anak tersebut. Tindakan ayah dalam perumpamaan ini menunjukkan suatu kasih yang tidak bersyarat. Ia tidak menuntut anaknya untuk melakukan sesuatu yang istimewa agar bisa diterima kembali. Sama seperti kasih ayah dalam perumpamaan ini, kasih Allah kepada kita juga tidak terbatas. Ketika kita berdosa dan menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan, Allah selalu siap menyambut kita kembali dengan tangan yang terbuka. Yang kedua, dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin adalah simbol suatu otoritas dan kekayaan. Ayah memberikan cincin kepada anaknya, mengembalikan hak warisnya. Sebuah cincin lebih dari sekedar perhiasan, seringkali mengandung suatu makna yang simbolis yang begitu mendalam. Dalam banyak budaya, cincin itu melambangkan ikatan, baik itu ikatan pernikahan, persahabatan, atau keluarga. Cincin juga melambangkan otoritas. Cincin seringkali menjadi lambang kekuasaan atau status sosial seseorang. Cincin juga gambaran akan kekayaan. Material yang digunakan untuk membuat cincin seperti emas atau batu permata seringkali dikaitkan dengan kekayaan seseorang. Ketika seorang ayah memberikan cincin, maka hal ini melambangkan suatu restorasi dan warisan. Dalam konteks Alkitab, kita sering menemukan kisah-kisah tentang cincin sebagai simbol yang penting. Ketika seorang ayah memberikan cincin kepada anaknya, ia mengandung makna yang begitu mendalam, makna yang penuh arti tentang kekayaan. Pemberian cincin dapat diartikan sebagai pemulihan suatu hubungan yang mungkin pernah terputus. Anak yang menerima cincin seakan-akan dikembalikan ke dalam kehangatan keluarga dan diberikan tempat yang terhormat, yang layak. Cincin juga bisa menjadi tanda pengakuan atas status dan hak anak sebagai seorang pewaris. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut diakui kembali dan dihargai, dipulihkan sepenuhnya oleh ayahnya. Pemberian cincin tidak hanya memberikan hak, tetapi juga memberikan suatu tanggung jawab. Anak yang menerima cincin diharapkan untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan baik,
sebagai pewaris keluarga. Saudaraku, dalam perspektif kita sebagai anak-anak Tuhan, kisah tentang pemberian cincin ini dapat dihubungkan dengan beberapa ajaran penting. Allah sebagai Bapa. Allah sering digambarkan sebagai Bapa yang penuh kasih. Ketika seorang bapa memberikan cincin kepada ayahnya, kita dapat melihat gambaran kecil tentang kasih Allah yang melimpah kepada kita sebagai umatnya. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki suatu warisan surgawi yang jauh lebih berharga daripada segala kekayaan dunia ini. Cincin dapat menjadi simbol dari warisan rohani kita yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Sama seperti anak yang menerima cincin, maka kita juga memiliki suatu tanggung jawab. Kita sebagai orang percaya juga memiliki suatu tanggung jawab untuk mengelola karunia dan berkat yang telah kita terima dari Allah Bapa kita. Yang ketiga, dan sepatu pada kakinya. Sepatu adalah simbol kebebasan untuk bergerak dan bertindak. Dengan sepatu di kakinya, anak itu bebas untuk kembali ke kehidupan yang normal sebagai bagian dari keluarga ini. Sepatu, benda sederhana yang sering kita abaikan, ternyata menyimpan suatu simbolisme yang kaya dalam berbagai budaya, termasuk dalam konteks kehidupan spiritual kita. Dalam konteks cerita anak yang disebutkan, sepatu menjadi alat yang membebaskan anak tersebut untuk kembali ke kehidupan normalnya. Namun, apa makna yang lebih dalam yang bisa kita petik dari simbol sepatu ini dalam perspektif iman kita? Sama seperti sepatu yang membebaskan kaki untuk bergerak, Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa dan dari kematian yang kekal. Melalui iman kepada Yesus, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan dan mendapatkan kebebasan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sepatu memungkinkan kita berjalan ke berbagai tempat. Demikian pula sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi kaki dan tangan Kristus di dunia ini. Kita diberi kebebasan untuk bergerak dan melayani sesama, membawa kabar baik, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sepatu menuntun kita menuju pada tujuan tertentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki suatu tujuan hidup yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Melalui iman, kita diberikan suatu kekuatan dan arah tujuan hidup untuk mencapai sesuatu hal yang baik yang berkenan dalam hadirat Tuhan. Yang keempat, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Anak lembu tambun adalah simbol korban. Sang ayah rela mengorbankan yang terbaik untuk merayakan kembalinya anak yang hilang. Anak lembu tambun adalah hewan terbaik yang biasanya diperuntukkan untuk acara-acara istimewa atau suatu perayaan. Dengan penyembelihan hewan terbaik ini, sang ayah menunjukkan bahwa ia rela memberikan yang terbaik bagi anaknya yang kembali itu. Ini adalah gambaran nyata tentang kasih Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Persembahan anak lembu tambun juga mengandung unsur korban. Dalam konteks agama Yahudi, korban seringkali dipersembahkan sebagai tanda pertobatan dan permohonan akan pengampunan. Dalam hal ini,
Korban anak lembu tambun melambangkan suatu pengampunan dan penerimaan tanpa syarat dari sang ayah kepada anaknya yang berdosa. Saudaraku, perumpamaan ini mengajarkan kita tentang kasih Allah yang tidak pernah menyerah pada kita, betapapun jauhnya kita telah menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Allah selalu membuka pintu pengampunan bagi kita. Kita semua adalah anak-anak Allah yang begitu berharga dalam hadirat Tuhan. Allah sangat mencintai kita dan Ia rela memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kita menyadari kesalahan dan mau bertobat, Allah menyambut kita dengan segala sukacita yang luar biasa. Marilah kita selalu bersyukur atas kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Yang kelima, dan marilah kita makan dan bersukacita. Makan dan bersukacita, ini adalah perayaan atas kehidupan yang baru yang dimiliki anak yang terhilang itu. Bukan hanya anak yang hilang yang bersukacita, tetapi seluruh keluarga ikut bersukacita. Sukacita yang dirasakan oleh seluruh keluarga dalam perumpamaan ini mencerminkan kasih Allah yang melampaui batas-batas individu. Ketika seseorang mengalami pertobatan dan kembali kepada Allah, seluruh tubuh Kristus ikut bersukacita. Kasih Allah menyatukan kita dalam sebuah keluarga besar, keluarga ilahi, di mana sukacita satu orang menjadi sukacita bagi semua, termasuk seluruh penghuni surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa tersesat atau jauh dari Allah. Namun kabar baiknya adalah Allah selalu siap menyambut kita yang mau kembali. Tangan Allah selalu terbuka untuk menerima kita dan memberikan pengampunan, memulihkan harkat diri kita. Ketika kita kembali kepadanya, kita tidak hanya mengalami sukacita pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan besar di surga. Di dalam Kristus, kita memperoleh hidup yang baru dan juga harapan yang baru pula. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, Engkau telah melukiskan gambaran yang begitu indah tentang kasih seorang ayah kepada anaknya yang terhilang. Sama seperti ayah dalam perumpamaan ini, Engkau selalu merindukan kami, anak-anak-Mu yang seringkali tersesat dalam dosa dan menjauh dari Engkau dalam kesalahan kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali meninggalkan jalan kebenaran-Mu dan mengejar kesenangan dunia yang fana ini. Namun Engkau selalu membuka pintu maaf bagi kami untuk kami kembali. Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka tanpa menuntut imbalan apapun atau syarat apapun. Engkau mengenakan kami jubah kebenaran, memberikan kami cincin perjanjian, dan memakaikan kami sepatu damai sejahtera. Bapa, kami ingin semakin menyerupai Engkau dalam kasih dan pengampunan. Tolonglah kami untuk selalu siap mengampuni sesama kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Berikanlah kami hati yang penuh belas kasihan, untuk menjangkau mereka yang sedang tersesat dan membutuhkan kasih-Mu yang sejati. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami.
Kami ingin hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan segala persoalannya dengan baik dan benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, betapa indahnya kasih Allah yang selalu siap memaafkan dan menerima kita kembali. Marilah kita membawa sukacita surgawi ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingatlah, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni. Di dalam Kristus kita memperoleh hidup yang baru, suatu hidup yang penuh harapan yang baru pula. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan saudara, supaya mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.